Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azahrawani Liliani dengan NPM 2211021096. Aku di sini akan sedikit menjelaskan materi mengenai mata kuliah Ekonomi Perdagangan Internasional yang diampu oleh Ibu Resa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Jadi di sini kan aku akan membahas sedikit materi. Nah, ini nih mengenai judul pengaruh perdagangan internasional terhadap keseimbangan ekonomi dalam negeri. Jadi pertama itu aku akan membahas pengaruh terhadap keseimbangan supply dan demand. Jadi kan di perdagangan internasional itu memiliki pengaruh signifikan terhadap keseimbangan supply dan demand dalam suatu negara. Jadi ada tuh beberapa cara bagaimana hal itu kok bisa terjadi sih. Jadi yang pertama itu dengan meningkatkan permintaan lokal. Jadi dalam suatu negara mengekspor barang, permintaan terhadap produk domestik biasanya itu meningkat. Hal ini dapat mengurangi surplus atau defisit dalam neraca perdagangan. Misalnya, jika Indonesia mengekspor minyak sawit, permintaan lokal terhadap minyak sawit juga akan meningkat sehingga produksinya tidak lagi berlebihan gitu. Yang kedua itu ada diversifikasi produksi lokal. Jadi perdagangan internasional itu juga dapat mendorong diversifikasi produksi lokal ketika negara mulai berfokus pada industri yang spesifik seperti tekstil atau elektronik, maka supply domestik pun akan meningkat. Namun uh, impor barang-barang itu tidak diproduksi secara efisien di dalam negeri, dapat menekan produksi lokal. Misalnya saat Amerika sering mengimpor garmen dari Asia seperti itu. Oke, setelah dua hal tadi yang mempengaruhi kenapa sih kok bisa terjadi supply dan demand, itu ada tentang pengaruh terhadap pendapatan nasional. Jadi perdagangan internasional ini sangat signifikan dalam meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang perlu dibahas. Yang pertama itu ada ekspansi ekspor. Pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh ekspor non-migas telah memberikan sumbangan besar terhadap PDB atau produk domestik bruto di Indonesia. Jadi ekspor minyak sawit itu merupakan contoh yang telah meningkat drastis dalam beberapa dekade terakhir sehingga ikut meningkatkan total produksi domestik bruto negara tersebut gitu. Selanjutnya ada investasi asing. Jadi di mana investasi asing ini juga berkontribusi signifikan pada pendapatan nasional. Saat investor asing membeli saham atau membuka usaha di suatu negara, maka arus kas itu positif akan mengalir ke dalam neraca perdagangan negara tersebut begitu. Lalu hal ini juga dapat meningkatkan inflow devisa dan juga memperkuat mata uang lokal. Oke, setelah dua hal tadi ada juga tentang pengaruh terhadap aspek mikro perusahaan. Jadi perdagangan internasional itu juga memiliki implikasi mikro yang cukup substansial terhadap operasional perusahaan. Dan ada juga yang namanya efisiensi operasional. Jadi dalam akses ke pasar global itu memungkinkan perusahaan untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya perusahaan tekstil di Asia Tenggara itu telah berhasil meningkatkan efisiensinya dengan memproduksi baju murah yang diminati di seluruh dunia seperti itu. Lalu selanjutnya ada inovasi produktif. Jadi persaingan global memotivasi perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu produk. Hal ini tercermin dalam upaya-upaya besar untuk meningkatkan desain material serta proses produksi guna meningkatkan kompetitas itu tuh juga ada di pasar global begitu. Lalu ada tantangan persaingan di mana di samping manfaatnya, perdagangan internasional itu juga menyediakan tantangan baru nih bagi perusahaan-perusahaan. Di mana persaingan hebat dari produk impor dapat mempengaruhi probabilitas dan kelangsungan hidup perusahaan. Dan oleh karena itu, strategi marketing yang tepat serta adaptasi yang cepat terhadap tren global diperlukan untuk bertahan dalam industri yang semakin ketat. Nah, maka dari itu nih teman-teman, dengan demikian perdagangan internasional ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menciptakan kondisi makroekonomi yang stabil dan dinamik, serta memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara secara substansial. Terima kasih.